Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Robi, Sang Pencipta, Penguasa jagat raya ini. Sholawat serta salam kami persembahkan kepada junjungan kita, manusia termulia, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam hormat dan takjub kami haturkan kepada waliullah yang telah berjuang sepenuh jiwa raga demi tegaknya Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Salam hormat dan patuh kami haturkan kepada para leluhur yang tidak pernah bosan mengajarkan, membimbing kami untuk selalu menghargai perjuangan para leluhur tanah air, baik dari kalangan kedewaan, para legenda, para raja, para resi, para kusuma bangsa, sampai kepada para pengikut setianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada eksplorasi kali ini, kami ingin mengajak Anda menelusuri, menguak tabir jejak suci Sang Waliullah ini, yang berlokasi di Jalan Keramat, RT 5, RW 4, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jejak kaki Sang Wali tak ubahnya misteri. Keberadaannya sebuah fakta. Namun lagi-lagi tidak adanya literatur sejarah ditambah varian kisah yang beredar dengan balutan mitos yang mewarnai, memungkinkan terjadinya distorsi dari warna aslinya. Sementara beberapa sumber kontemporer lebih banyak ditemui dari penuturan lisan para orang tua yang dituturkan secara turun-temurun. Itu pun hanya potongan kisah yang tak utuh. Dikutip dari anekafakta.com, Raihan Biadillah, aktivis sejarah Kampung Jakarta, mengungkapkan, tokoh ini diperkirakan bernama Ki Hanapi Siaroh, tetapi warga lokal menyebutnya Kumpi Serak. Beliau hidup pada abad ke-16 dan 17, dan menurut riwayat, beliau adalah duta, tabib dan dai dari Cirebon menuju Banten. Versi kedua menurut Ustadz Nurmansah dengan bijak menjelaskan, menurut orang tuanya Kiai Haji Rohmani Mansur Patih dan beberapa informasi para tetua dulu, dikuatkan oleh beberapa guru-gurunya, beliau hidup sekitar tahun 1600-an. Dikenal dengan nama Serah atau Sirah, yang bernama asli Syekh Abdurrahman. Beliau berasal dari Cirebon dan kepala pasukan penting dari Sunan Gunung Jati. Bahkan beliau masih kerabatnya. Hadirnya beliau di Ulu Jami ini adalah napak tilas beliau ketika diutus untuk membantu kerajaan Banten yang akan dibumi hanguskan oleh Belanda dan sekutunya. Siapakah Kumpi Serak sebenarnya? Berdasarkan hasil komunikasi transendental
penelusuran jejak gaib yang terlihat dan simbol yang terbaca. Keramat ini adalah petilasan Syekh Abdurrahman atau Kumpi Hasan alias Syekh Bintoro. Jejak sucinya dapat kita temukan di wilayah Bintaro, Jakarta Selatan. Kumpi Sera. Kumpi dalam dialek Betawi berarti orang tuanya kakek atau nenek atau moyang. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, istilah ini lebih sering digunakan untuk menyebut makam kuno. Sedangkan kata sera berdasarkan KBBI bermakna berlari, berlarian, atau tergesa-gesa. Kumpi sera berarti seorang pelarian, melarikan diri dari kejaran penjajah Belanda dan pelarian dari kerajaan Mataram karena enggan pulang ke Mataram. Sejarah Mataram di banyak literatur adalah penggabungan kekejaman, penaklukan yang bergelimang darah. Kisah ini tertuang dalam buku hitam putih Kekuasaan Raja-Raja Jawa, karya Sri Wintala Ahmad. Dikisahkan pada tahun 1629, setelah serangan pasukan Mataram kedua gagal, Sultan Agung memerintahkan untuk menghukum semua orang yang pulang dengan kegagalan. Dan hukum bagi panglima yang gagal adalah dengan cara penggal kepala. Pasukan Mataram yang tercerai-berai, mereka memilih tidak kembali ke Mataram karena resiko dipenggal kepala. Kemudian mereka menyebar dan menetap di berbagai tempat di wilayah Jakarta, seperti Syekh Abdurrahman atau Kumpi Sera dan pasukan mujahidin lainnya, seperti Kiai Suro atau Pangeran Jagakarsa, Syekh Jakaria, Syekhuna Wijaya Sakti, Syekh Datuk Kuningan, dan Nyimas Kembang Ros. Secara historis, para tokoh ini terkait sebagai penyokong tumbuh kembangnya Islam di wilayah selatan Jakarta dan erat hubungannya dengan perkembangan Islam di daerah Jawa Barat lainnya. Demikian secuil kisah eksplorasi kami di keramat Syekh Abdurrahman atau Kumpi Sera ini. Semoga bermanfaat dan mengetuk hati kita untuk lebih peduli kepada leluhur yang telah berjuang dengan tenaga, keringat, air mata, harta, bahkan nyawanya sendiri demi tanah air tercinta Nusantara Sakti ini. Mohon maaf lahir dan batin bila ada kesalahan dalam ucapan. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Kami sadar betul akan keterbatasan ilmu pengetahuan serta pemahaman. Bagi sahabat Akarimba yang memiliki pendapat berbeda dan ingin memperbaiki sejarah ini, silakan tuangkan pada kolom yang tersedia. Jangan lupa untuk selalu mendukung kami dengan cara subscribe, like, dan komen pada channel kami, agar kami tetap semangat berkarya menciptakan titik-titik berikut menuju wujud alif sempurna, lahir dan batin. Semoga Allah ridho dan ridho Allah selalu menyertai kita semua. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, hidup adalah takbiratul ihram, mewujudkan rasa yang maha suci.
untuk menciptakan rahmatan lil alamin. Karena alif ada di perilaku hidup sehari-hari, yaitu selalu melakukan perbuatan baik dan benar, itulah alif. Sidik adalah wujud dari alif itu sendiri. Alif adalah tauhid sekaligus wujud dari keyakinan mutlak, lurus tegak berdiri. Alif memancarkan sinar cemerlang, wujud dari nur ilahi yang diberikan kepada setiap hambanya. Alif berada di tengah-tengah tubuh, mulai dari ubun-ubun, turun lurus sampai ke kemaluan. Disitulah alif bersemayam. Alif adalah lurus, dan lurus itu adalah sidik. Ingat, setiap orang melihat sesuatu yang tak terlihat menurut kadar cahayanya. Semakin ia sering menggosok cermin hatinya, semakin jelaslah ia melihat segalanya. Wallahu alam bisawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.